Oke teman-teman, berikut ini beberapa cara screenshot di HP Samsung. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk cara yang pertama yaitu kalian bisa menggunakan panel cepat atau pusat kontrol. Nah, kalian masuk ke bagian panel cepat atau pusat kontrol. Kemudian di sini kalian pilih di bagian ambil gambar layar ya. Nah, itu bisa untuk screenshot. Nah, kalau nggak ketemu kalian bisa cari, kalian geser aja ke samping. Nah, kalau nggak ketemu juga di sini pilih icon pensil, lalu pilih edit. Nah, ini kalian bisa pilih yang ini ataupun yang sampingnya yang penuh, ini juga bisa. Nah, kalian tinggal cari aja yang bagian bawah ini, kemudian kalian kalau ketemu kalian tinggal tambahkan, maka dia akan bertambah ke atas, lalu klik selesai ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kalian cari lagi di bagian atas ini. Nah, kalau ketemu kalian klik gambar layar. Nah, itu untuk cara yang pertama. Kemudian kita lanjut cara yang kedua, yaitu cara yang sering digunakan atau umum, yaitu menekan tombol power dan tombol untuk mengecilkan volume. Kalian tekan secara bersamaan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian tekan tombol untuk mengecilkan volume dan tombol powernya kalian tekan secara bersamaan. Nah, maka bisa mengambil screenshot. Kemudian selanjutnya kalian bisa menggunakan yang namanya panel apps. Nah, kalau di Samsung itu namanya panel apps ya, atau biasa di HP Oppo disebut smart sidebar ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih tampilan, kemudian gulir ke bawah. Di sini pilih yang namanya panel add G. Nah, ini kalian aktifkan. Nah, kalian bisa klik juga di bagian panel add G-nya. Nah, di sini kalian aktifkan, dia akan muncul di samping ini. Nah, biasanya di sini kalian bisa menambahkan alat, bisa untuk screenshot juga ya. Nah, kalian cari, nah ini dia ambil gambar layar, atau mau screenshot sebagian juga bisa. Kalian cari yang ini, yang persegi oval. Nah, antara dua ini ya, persegi, jadi kita screenshotnya sebagian. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi sebelum kalian menggunakan ini, kalian aktifkan dulu panel ads-nya, kemudian masuk ke settingan yang ini panel ads. Nah, di sini saya sarankan kalian tambah aplikasi, pilih cerdas dan tugas ya. Nah, di sini kalian bisa pilih edit untuk menambah aplikasi ataupun menguranginya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita keluar dari sini, lalu pilih di bagian gagang. Nah, ini untuk gagang teman-teman bisa mengatur posisinya, bisa di kiri ataupun di kanan. Kemudian bisa mengunci posisi gagang agar tidak berpindah. Kemudian untuk warna kalian bisa ubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian di bagian bawah ada settingan untuk transparansi, ukuran, lebar, dan lainnya. Teman-teman bisa pelajari. Nah, kalian bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, kalau udah kalian silahkan ambil screenshot. Nah, pilih gambar layar. Kalau nggak ada di sini kalian klik ubah. Nah, kalian cari misalnya dia masih belum bertambah ya. Misalnya masih di bagian bawah ini, kalian cari aja yang namanya gambar layar. Nah, ini dia ambil gambar layar, kalian klik maka dia akan bertambah. Kemudian kita keluar dan kalian bisa pilih gambar layar. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa juga menggunakan yang namanya menu asisten ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan. Nah, kemudian kalian cari di bagian menu yang ini aksesibilitas. Nah, ini dia pilih interaksi dan kecekatan. Kemudian yang ini menu asisten kalian aktifkan. Nah, apabila belum aktif, nah aktifkan di sini, klik izinkan. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke menu asistennya juga. Nah, ini icon ads-nya, teman-teman bisa lihat dia sebenarnya seperti ini. Kalau diaktifkan icon ads, dia tersembunyi ya. Nah, jadi di menu asisten ini banyak menu, kalian bisa klik salah satunya untuk gambar layar atau screenshot ya. Nah, bisa juga seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan jari ya teman-teman ya. Jadi kita usap permukaan jari kita di layar. Nah, jadi kita masuk ke caranya. Nah, itu di bagian yang namanya fitur lanjutan. Di sini kalian pilih ini gerakan dan gestur ya. Kalian pilih ini gerakan dan gestur. Kemudian kalian gulir ke bawah. Nah, ini yang usapkan telapak tangan untuk mengambil. Nah, ini kalian aktifkan. Kemudian kalian coba untuk screenshot. Jadi kalian tempelkan permukaan jari kalian rata ya teman-teman ya. Cuman ini kalau belum terbiasa memang agak sulit dan agak ribet ya. Nah, di sini saya contohkan, kita buat seperti ini ataupun gini juga bisa ya. Biasanya saya pakai cara yang ini. Kita usapkan di permukaan layar. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau baru-baru memang agak sulit ya teman-teman ya. Nah, kalian coba aja.
Kemudian untuk cara screenshot panjang, teman-teman di sini harus cari daerah yang bisa digulir. Nah, saya contohkan di sini ya. Nah, di sini kita ambil screenshot dulu. Kemudian klik ini ikon panah ke bawah. Nah, ini kalian klik terus, maka dia akan bergulir ke bawah ya. Nah, kemudian kalian lihat hasilnya. Kalian bisa pilih galeri ya. Oke, itu saja teman-teman untuk cara-cara screenshot di HP Samsung. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat.